Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat selalu. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa di dalam hati kita masing-masing agar proses pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar, apa yang kita terima dapat teraplikasi di dalam diri kita dan kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak sekalian, untuk semester ganjil ini kita akan masuk pada bab pertama dengan materi sejarah masuknya Islam di Indonesia, ya. Kita akan belajar tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ya, apa saja yang akan kita pelajari di dalam sejarah masuknya Islam di Indonesia ini? Nanti kita lihat, ya. Ini ada beberapa gambar. Silahkan kalian mengamati gambar yang ada. Ada beberapa gambar ini menunjukkan atau mengarah kepada proses pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Ya. Nah, selanjutnya setelah kalian mengamati gambar, kalian segera menuliskan atau insya Allah nanti kalian menyampaikan apa yang kalian belum paham terkait dengan gambar yang ada. Ya, oke, sekarang kita lanjut. Ya, masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia melalui beberapa jalur utama, sebagaimana akan diuraikan berikut ini. Ya, yang pertama yaitu melalui perdagangan. Yang kedua perkawinan. Yang ketiga pendidikan. Yang keempat seni budaya. Yang kelima tasawuf dan yang terakhir politik. Nah, bagaimana dengan prosesnya atau caranya? Nah, nanti Ustazah sampaikan berikutnya. Kita lihat yang pertama yaitu tentang perdagangan seperti yang pada gambar yang ada. Ya, pada taraf permulaan saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Kesibukan masa lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan di negeri-negeri bagian Barat, Tenggara, dan Timur Asia. Kaum pedagang memegang peranan sangat penting dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan munculnya tempat perdagangan, mempercepat penyebaran Islam tersebut. Hal yang turut berperan dalam penyebaran Islam ialah melalui dakwah yang dilakukan para mubalik. Ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain, yaitu 1. Letak geografis yang strategis, yaitu berada di persimpangan jalan raya internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok. Yang kedua, kesuburan tanahnya hingga menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, misalnya rempah-rempah. Yang ketiga, penduduk Indonesia terkenal ramah tamahan. Oke, itu adalah proses Islamisasi melalui perdagangan. Terus kita lanjut lagi, perkawinan. Nah, dari sudut pandang ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Mereka dimintai untuk masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan lingkungan, mereka semakin luas hingga pada akhirnya memunculkan kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan Muslim. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam. Sebab jika terjadi perkawinan antara anak bangsawan, raja, atau adipati, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan yang pengaruh sosial kuat, maka keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat pengikutnya sehingga turut mempercepat proses Islamisasi. Ya,
Selanjutnya yaitu pendidikan. Islam masuk ke Indonesia dengan jalur pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan sederhana. Menurut Kiai Haji Sal Mahfud, model tersebut dinamakan Khalaqah. Pembelajaran Halaqah merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Model pendidikan ini memiliki ciri khas santri, peserta menginap di asrama dengan bimbingan oleh guru agama, kiai, ataupun ulama. Ya, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu proses Islamisasi melalui seni budaya. Ya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling kental adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh utama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam, pendidikan, dan unsur-unsur filsafat. Sekarang kita beralih ke tasawuf. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur tasawuf. Nah, tasawuf adalah ajaran atau cara dan sebagainya untuk mengenal dan meningkatkan diri kepada Allah SWT sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Orang yang ahli di bidang tasawuf disebut sufi. Pengajar-pengajar tasawuf yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal-hal magis, sesuatu yang berhubungan dengan perkara gaib dan mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Tasawuf yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme dalam ajaran Hindu, sehingga agama baru tersebut atau yang disebut agama Islam mudah dimengerti dan diterima. Ajaran mistik masih berkembang di abad ke-19 dan bahkan abad ke-20. Ya, yang terakhir yaitu tentang politik. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik para raja-raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Selain itu, kerajaannya yang sudah memeluk agama Islam terkadang menaklukkan kerajaan-kerajaan non-Islam yang sedang mengalami konflik internal. Kemenangan kerajaan Islam secara politisi menarik penduduk kerajaan yang ditaklukkan untuk masuk Islam. Nah, itu adalah beberapa rute atau beberapa jalur Islam masuk ke Indonesia. Ya. Nah, ini adalah bahan diskusi kalian yang pertama. Sebutkan atau ini adalah tugas kalian, ya. Sebutkan Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur utama. Tadi yang sudah saya saja sebutkan dan jelaskan secara singkat Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur utama. Jadi setelah kalian sebutkan, lalu dijelaskan dari masing-masing itu beberapa cara Islam masuk ke Indonesia. Jadi ketika disebutkan, setelah disebutkan, lalu yang kedua dijelaskan kembali. Itu adalah bahan diskusi kalian beserta teman-teman kelompok kalian. Oke, rangkuman materi kita hari ini yaitu Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi melalui perdagangan dan hubungan dagang antara pedagang Arab dan penduduk pesisir Indonesia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam di Indonesia. Perdagangan. Yang pertama ya, pedagang Arab Islam yang melakukan perdagangan di wilayah Asia Tenggara, terutama di pesisir Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, membawa ajaran Islam dan sejarah secara bertahap mempengaruhi penduduk setempat. Yang kedua yaitu perkawinan. Perkawinan antara pedagang Arab dengan penduduk pribumi juga menjadi faktor penting dalam penyebaran Islam. Dengan perkawinan ini, agama dan budaya Islam secara perlahan diterima dan diadopsi oleh masyarakat lokal. Yang ketiga yaitu tasawuf. Tokoh-tokoh sufi seperti Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Mereka mengajar ajaran Islam dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat lokal dengan menggabungkan unsur-unsur budaya setempat. Yang selanjutnya yaitu kebudayaan. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang.
yaitu Sunan Kalijaga adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang tersebut. Sekarang dengan pendidikan, madrasah dan pesantren menjadi pusat pendidikan Islam yang penting di Indonesia. Melalui sistem pendidikan ini, ajaran Islam diteruskan dari generasi ke generasi dan penyebarannya semakin meluas di seluruh Indonesia. Yang terakhir yaitu politik. Pengaruh politik para raja dan penguasa saat itu sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Kerajaan Islam secara politisi menarik penduduk kerajaan yang ditaklukkan untuk masuk Islam. Dalam proses penyebaran Islam di Indonesia terjadi sinkretisme atau perpaduan dengan budaya lokal. Namun, keunikan dalam Islam Indonesia, hal ini tercermin dalam adanya tradisi adat yang masih dipraktikkan. Ajaran Islam seperti dalam acara-acara pernikahan, sunatan, dan tradisi lainnya. Nah, itu adalah rangkuman materi kita pada hari ini ya. Ini adalah tugas rumah. Nanti diselesaikan di rumah, insya Allah baru dikumpulkan. Ya, yang pertama, penyebaran Islam dengan cara tasawuf juga mewarnai dinamika sejarah Islam di Indonesia. Sebutkan nama tokoh tasawuf Indonesia yang terkenal. Yang kedua, ibrah apa yang dapat kalian petik dari proses penyebaran Islam di Indonesia dengan cara damai. Iya. Nah, ini adalah tugas rumah kalian. Sedangkan yang 2 tugas per awal tadi itu, yaitu bahan diskusi kalian. Silakan didiskusikan dan hasilnya dikumpulkan ke Ustazah. Oke? Ya, itulah pemaparan materi sejarah masuknya Islam pada hari ini. Insya Allah nanti minggu depan baru kita lanjut lagi dengan materi selanjutnya tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, Ustazah tutup dengan mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.